Bantu tekan subscribe ya guys. Kali ini membuat konten terkait dengan power amplifier ya guys. Jadi gini guys, di depan kita ini yang ini jenis amplifier yang udah gabung sama speaker ya guys. Nah di sini ada speakernya nih, udah nyambung di sini nih, di dalamnya ada speaker. Terus power amplifiernya itu yang ini mesinnya guys. Jadi ini udah gabung sama mesin, jadi speaker digabung sama mesin. Nah sedangkan yang ini adalah power amplifier yang terpisah dengan speakernya. Jadi ini hanya mesin doang guys di dalamnya. Nah untuk keluarnya itu dia menggunakan kabel lagi nanti di sini, lalu diarahkan ke speaker ya. Nah speakernya itu terpisah jadi. Nah menurut pengalaman guys, jadi kalau misalkan kalian ingin tahu kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis seperti ini ya, ternyata guys yang lebih awet itu adalah yang jenis ini guys. Jadi yang terpisah dengan speakernya. Kenapa demikian? Karena begini guys faktanya ya. Ketika mesin ini digabung sama speaker ini akan ngeluarin getaran kan ya, bergetar gitu. Ketika dimaksimalin dia kalau ada suara bass gitu kan. Nah kondisi di dalam sini mesin ini akan mengalami pergerakan juga guys. Lama-lama ada masalah. Biasanya kalau misalkan solderannya lepas lah gitu. Terus beberapa komponen yang mungkin agak lama dipakai terus lepas lah gitu. Ada aja masalahnya kadang-kadang. Jadi kalau misalkan secara kekuatan sebenarnya rusaknya itu bukan karena mesinnya, karena rusak gitu, tapi karena komponennya itu karena bergetar dari speaker ini, sebabkan speaker ini bergetar sehingga menyebabkan beberapa koneksi dari kabel-kabelnya yang ada di sini dia menyebabkan lepas gitu loh. Nah beda lagi dengan yang power amplifier yang seperti ini ya. Kalau misalkan kalian menggunakan power amplifier seperti ini, mau segede apapun suaranya, karena speakernya itu terpisah pakai kabel dan tidak terpengaruh oleh speaker yang besar itu, sehingga dia berdiri sendiri kan, dia nggak bergetar, terus nggak diganggu sama suara-suara getaran yang menyebabkan mesinnya di dalamnya ini bergetar terus ada ya putus-putus dalam gitu, enggak, jadi aman gitu. Jadi kalau misalkan kesimpulannya menurut saya sih sebenarnya, kalau saya sarankan sih sebenarnya ya, kalian kalau mau beli power amplifier itu belilah yang terpisah seperti ini dibandingkan yang ini. Ya memang ini lebih simpel ya, kelebihannya dibawa kemana-mana pun bisa ya. Ya itu sebenarnya tergantung daripada kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa ini simple dan ya mungkin kalian mengerti cara memperbaikinya ketika dia sudah rusak, ya nggak masalah gitu. Karena kadang-kadang rusaknya bukan karena mesinnya jebol, tapi yaitu getaran-getaran dari speaker ini membuat mesinnya itu putus gitu di dalamnya. Ada solderan, ada kabelnya gitu ya. Jadi misalkan kalian beli yang ini, kalau yang ini sih aman. Ini kalau rusak berarti memang mesin yang rusak gitu, ketahuan. Kalau yang ini belum tentu gitu. Jadi kembali lagi ke pilihan ya. Tapi informasinya seperti itu, kelebihan dan kekurangannya. Demikian guys, semoga bermanfaat guys.